menyelami samudra hikmah dari kitab-kitab karya para ulama besar Islam. Saatnya Anda bergabung. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Suara Muslim, the best religious radio network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, malam hari ini saya Denny Rahmati yang masih bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, dan tentunya bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim sore hari ini, malam hari ini yang juga turut menyaksikan dari channel YouTube Suara Muslim TV. Dan saat ini mungkin mitra Muslim juga dari radio di mobil ya, atau juga bisa menyaksikan, menyimak melalui radio streaming dimanapun saja berada. Mitra Muslim, malam ini insya Allah kita akan mendiskusikan ya salah satu tema, salah satu masalah kesehatan yang seringkali dianggap sepele ya, bahkan kadang membuat penderitanya itu malu untuk mengatakan atau untuk bercerita mitra Muslim. Padahal rasanya mitra Muslim Masya Allah ini sangat menyiksa ya. Duduk kadang merasa salah, berdiri pun juga tidak nyaman mitra Muslim. Kita akan bahas, mengupas di malam hari ini, mencegah dan mengobati ambien mitra Muslim. Apakah ambien itu hanya bisa sembuh dengan operasi, atau adakah solusi yang diajarkan di dalam Islam? Dan telah hadir di studio di malam hari ini ada founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Didam ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik di malam hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Sehat insya Allah Ustaz ya. Beda lagi kayaknya yang dibawa ini Ustaz di depan. Setiap minggu beda Ustaz. Nah, sesuai materinya. Sesuai materi. Baik Ustaz, kita akan bahas ambien Ustaz ya. Seringkali mungkin kalau beredar di masyarakat Ustaz ya, ambien itu orang yang kebanyakan duduk Ustaz, atau juga angkat beban yang berat. Nah, sebenarnya apa sih ini Ustaz akar masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang penyakit ambeien, marilah kita aturkan salawat dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ambien. Jadi banyak sekali sekarang orang-orang yang sakit ambien. Jadi kalau pada materi sebelumnya itu kita pernah bahas tentang jam kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita lihatnya pada saat pagi. Nah, ini saya mengulas kembali pada pelajaran yang sebelumnya. Jadi kita semua penyakit itu berawal dari perut itu berhubungan dengan mulut, jadi semua berhubungan dengan pola makan. Jadi kalau kita mau lihat ambien, itu nanti dari awal itu bisa dilihat dari perilaku kita pada saat pagi. Jadi pada saat sebelumnya kan kita udah lihat, jadi kalau kita pagi itu antara jam 5 sampai jam 7, jadi kalau kita tidak bisa BAB, dipastikan perut kita kotor. Itu nanti efeknya apa? Efeknya adalah sembelit dibiarkan menjadi penyakit ambeien. Jadi nanti kalau ambeien dibiarkan lagi menjadi sekarang lagi ada penyakit kanker usus atau kolorektal. Jadi ambien itu apa? Ambien adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah yang terjadi di area dubur. Jadi seperti itu Jadi kalau jenisnya itu ada dua, ada ambien internal sama ambien eksternal. Jadi kalau ambien internal itu ada posisi di dalam, jadi kalau ambien eksternal itu posisinya ada di di luar Jadi gejala-gejalanya gimana? Biasanya salah satunya adalah BAB keluar darah. Jadi pada saat BAB itu keluar darah, terus adanya bendelan sekitar anus, pada saat nyeri atau duduk itu sakit. Juga biasanya juga ada gatal-gatal sama iritasi. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak, bisa jadi kebanyakan duduk, terus bisa jadi karena sering mengejan, terus juga kehamilan, faktor genetik juga yang yang faktor orang tua mungkin ada, biasanya akan menurun juga. Yang terpenting itu adalah biasanya karena kurang serat.
Jadi makanannya kurang serat. Jadi makanya kan yang sering saya sampaikan bahwa bila tubuh kita kurang serat, makanan kita kurang serat, efeknya adalah kita tidak susah BAB. Jadi BAB normal berapa hari? Biasanya adalah sehari 1 kali, 1 sampai 3 kali. Jadi awal-awalnya, jadi kalau kita tidak bisa BAB sehari 1 sampai 3 kali, dipastikan perut kita kotor. Jadi di situ nanti efeknya kalau dibiarkan terus, akhirnya efeknya adalah ambeien. Kayak itu. Nggih. Ustaz tadi mengatakan sebenarnya orang yang terkena ambien itu sudah ada sinyal atau alarm di dalam tubuhnya Ustaz ya, tapi Gitu. sering diabaikan Ustaz ya. Betul. Jadi alarmnya makanya kan gitu guys. Penyakit itu tidak muncul dengan sendirinya. Pasti akan ada step-stepnya. Jadi sebelum penyakit ambien itu terjadi, biasanya awalnya kan adalah ambis sembelit tadi itu, nggak bisa BAB kan. Nah, penyebabnya apa ya? Salah satunya adalah makanannya kurang mengandung sayuran sama buah, terutama serat-serat ya, Iya. yaitu. Jadi serat itu fungsinya apa? Untuk membantu BAB. Makanya kalau kita mau sehat, lihat kan pagi. Jadi pagi itu kita BAB enggak. Jadi antara jam 5 sampai jam 7 jika kita enggak BAB, dipastikan perut kita kotor. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu seperti itu, kita bisa mencegah jauh-jauh sebelum penyakitnya itu menjadi ambeien. Ambeien adalah step kedua setelah enggak bisa BAB itu. Oke. Dan kalau ada juga yang ini Ustadz yang mengatakan di masyarakat bahwa ketika seseorang itu terkena ambien, biasanya cara untuk bisa menyembuhkannya itu harus melalui operasi Ustadz. Nah, apakah ketika operasi itu langsung juga sembuh atau justru nanti bisa balik lagi begitu Ustadz Oke, biasanya? enggak jamin. Nggak jamin juga Nggak Ustadz jamin. ya Allah. Karena kan kembali lagi Iya. pusatnya di mana kan gitu. Pusatnya adalah di perilaku dari kita pola makannya kan. Jadi pusatnya itu adalah makanan. Jadi setelah kita setelah kita makan pada pelajaran jam kerja organ tubuh temporer kan sudah disebutnya ya. Jadi setelah masuk lambung, masuk ke usus kecil, usus kecil itu masuk usus besar. Usus besar itu masuknya antara usus kecil itu masuknya antara jam berapa itu? Jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi makanan itu ngendon di situ sekitar 14 jam. Jadi 14 jam itu nanti masuk usus besar. Lah itu usus besar itu harusnya keluar antara jam 5 sampai jam 7. Jadi kalau masa yang seharusnya sisa metabolisme harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan ya terjadi itulah kan. Biasanya zat radioaktifnya diserap tubuh kita lagi. Jadi jadilah penyakit macam-macam kan. Jadi itu. Nah itu kan kalau tidak dikeluarkan ya efeknya adalah tadi itu sembelit awalnya. Nah sembelit nanti kan kalau yang pada podcast yang sebelumnya sudah saya pernah singgung. Jadi kalau kita mau melihat kita sehat adalah lihat pagi. Jadi lihatlah dari BAB. Jadi dari BAB pun kita sudah melihat apakah kita sehat apa enggak. Jadi pada podcast sebelumnya sudah disebutkan bahwa BAB yang bagus itu adalah warnanya kuning, teksturnya empuk terus bentuknya panjang. Jadi kalau misalkan sampai ada bentuknya itu meringkil-meringkil yang keluar kayak miliknya kambing itu, versinya kambing, bisa jadi adalah kurang serat makanannya. Nah, itu kalau sampai ada berdarahnya, bisa jadi adalah nanti ambeien. Ambeien kalau dibiarkan terus nanti bisa terjadi adalah bisa terjadi kanker kalau perilakunya yang tidak sehat ya. Diawali memang kurang makan serat Ustadz ya. Iya, betul. Kemudian duduknya lama mungkin. Betul. Jadi tapi yang terpenting adalah makannya kurang serat, itu penyebab utamanya. Jadi orang sekarang kan kebanyakan kan sayuran tidak mau makan kan, jadi rata-rata makanya semua instan lah. Itu yang akhirnya proses yang keluarnya BAB itu tidak bisa dilakukan karena apa? Pelumasnya ini nggak ada, seratnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya nanti mengejan kan. Nah, salah satu dari ambeien itu karena mengejan, karena tidak bisa bicara normal, akhirnya mengejan, terjadilah benjolan di area anusnya. Berarti kalau misalkan sudah stadium lanjut, benjolan tadi itu bisa mengempes Ustaz? Insya Allah bisa. Jadi ada ini ya, ada obat-obatannya nggih. Jadi kalau ada tadi pertanyaan, apakah nanti setelah dioperasi jamin? Enggak jamin. Karena enggak ada yang jamin kan. Karena kan sumber utamanya adalah di pola makannya kan. Jadi selama pola makannya enggak dirubah ya, selama itu akan selalu jadi masalah. Jadi semua kembali lagi pola makan. Pola makan. Ya, Ustaz. Baik.
Ustadz kita jeda dulu kayaknya. Oke. Nanti insya Allah kita akan sambung. Penelpon bisa sambung di 0315624555. WA bisa di 0855300938. Termasuk saat ini yang menonton YouTube Suara Muslim TV bisa berkomentar. Kami akan bacakan. Bukan hanya ambien saja Mitra Muslim. Anda juga bisa bertanya seputar penyakit apapun atau di dalam lingkup Tibu Nabawi. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu. Terima kasih Mitra Muslim masih di Majelis Ilmu dan kita masih membahas ya mencegah dan mengobati ambien. Ada founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Ustadz Ahmad Nidom dan saya Dani Rahmati. Mitra Muslim, ada gejala-gejala seperti mungkin merasakan nyeri, kemudian khawatir Mitra Muslim setiap buang air besar, adanya pendarahan ya. Jadi jangan dianggap sepele Mitra Muslim, itu bisa jadi adalah gejala wasir ya. Dan mungkin dampaknya bisa sangat mengganggu termasuk ketika mungkin melakukan ibadah-ibadah termasuk sholat Mitra Muslim ya. 03156245555 Anda bisa bergabung di malam hari ini baik WA atau bisa telepon di interaksi telepon atau bisa berkomentar dari YouTube Suara Muslim TV. Mbak Kartika terima kasih, ada Ibu Almiranina,
kemudian Pak Andang Prasetyan, Ibu Fatimah, Ibu Leni, dan mitra muslim yang bergabung dari WA ya. Oke, kita sambil lanjut. Penelpon tadi sempat nyambung Ustaz, kemudian tertutup. Ada mitra muslim yang bertanya, apakah pertolongan pertama ramuan yang diminum Ustaz seorang penderita ambeien ketika mungkin BAB-nya itu ada darahnya Ustaz? Oke. Kalau pertama Ibu bisa membuat ini nggih, apa namanya? Pertolongan pertama satu nggih, rutinkan ini ya, makan pisang Oke, atau ini apa namanya lupa. Pisang sama pepaya Ibu, itu papanya. pertolongan pertama untuk supaya BAB-nya lancar. Sedangkan herbal yang lain itu bisa pakai jus lidah buaya Bu. Jadi nanti lidah buaya diambil yang bagian dalamnya, terus nanti habis dibuat jus dicampur sama madu. Sedangkan untuk yang sudah perih nggih, yang sudah keluar itu nanti bisa dioleskan dengan minyak zaitun atau minyak herbal lain bisa batu sauda atau VCO nggih. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Fatimah yang berkomentar dari YouTube, Ustadz daun ungu apakah juga bisa menjadi obat wasir Ustadz? Daun ungu bisa Ibu? Oke. Nggih. Caranya langsung diminum Bisa atau bisa gimana di Ustadz? ini ya, bisa di apa ini namanya, bisa di biasanya kalau bisa pakai daun ungu bisa juga pakai ini kalau saya itu biasanya pakai ini daun ini ya. Sorry, pakai bayam nggih, pakai bayam itu nanti di modelnya kayak di ini ya, kayak di apa ya istilahnya ya. Jadi daunnya itu kayak diputar-putar Bu, Nggih, tapi jangan sampai robek. Terus habis itu nanti dikasih olesin sama minyak zaitun tadi, bisa minyak goreng, bisa minyak zaitun, bisa VCO, bisa apa saja. Dioleskan nanti ditempelkan pada area yang benjol. Insya Allah bisa mengempeskan itu. nggih. Berarti satu hari berapa kali Ustadz itu cuma Tergantung. tergantung Nggih, juga Ustadz. tergantung. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kemudian berikutnya di 0855 300938. Ada yang bergabung dari WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hidayat. Nggih, silakan. Dengan Bapak Hidayat. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dengan istri kompak, dalam arti sulit buang air besar, juga sulit sering buang air kecil. Untuk pengobatan sudah saya ini kan adalah sayur dengan buah itu sering, tapi masih aja sampai ada terlambat 3 hari 2 hari susah buang air besar. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Hidayat, nggih. Ada pertanyaan Ustaz ke Usianya berapa ini? usianya Pak Hidayat? Saya 78, istri 65. Mesti 65 gitu. Nggih. Nggih, coba ini Pak, dicoba dibuatin nanti ambil ini ya. Kalau susah BAB nanti beli di online apa namanya? Saya lupa ini. Daun jati Cina, Pak. Daun jati Cina nanti diminum nggih, diminum nanti direbus daun jatinya direndam, direbus. Habis itu nanti diminum sehari 2 kali untuk melancarkan BAB. Terus bisa juga Pak, nanti bisa beli alat namanya enema. Nanti bisa di online nggih. Jadi enema itu seperti infus modelnya. Terus nanti mohon maaf nanti ujung dari infusnya tadi berupa selang ya dimasukkan ke dalam dubur kita. Jadi nanti di tempatnya kayak infusnya itu ya yang di plastiknya itu nanti dimasukkan teh herbal. Jadi teh herbal 1 liter, biasanya tehnya kecil nggih, direbus dalam 1 liter. Nanti setelah hangat disaring dimasukkan dalam teh herbalnya atau dalam alat enema tadi itu. Setelah itu nanti setelah masuk nggih, nanti dicopot selangnya, itu biarkan teh herbalnya selama 15 menit. Itu nanti tiap 3 menit kalau nggak salah itu perut akan terkocok-kocok ya, terasa mual itu ditahan sebisa mungkin sampai 15 menit. Insya Allah nanti yang kendala-kendala yang mengalami sembelan sebagainya insya Allah bisa mempercepat kesembuhan. Nanti keluar semua itu insya Allah. Berarti belinya daun jati Cina sama enema tadi. Betul, bisa daun jati Cina atau bisa enema atau kalau susah BAB kalau zaman dulu itu kalau zaman saya waktu kuliah itu dulu pakai namanya broklat.
Di online ada nggih, nanti apakah sekarang masih ada, nanti beli brokat model kayak coklat itu dipakai untuk urus-urus. Jadi intinya itu kalau di Rasulullah itu tiap 3 bulan sekali seharusnya urus-urus. Sebenarnya kita sendiri tiap hari itu pun bisa. Makanya kan tandanya tadi itu kalau setiap hari kita tidak bisa BAB dipastikan perut kita kotor. Nanti efeknya tadi itu sembelit, nanti ambeien dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah perilaku pola makan, perbanyak sayuran sama serat yang mengandung serat-serat ya, terutama adalah buah-buahan sama sayuran itu. Baik. Pak, terima kasih Pak Hidayat, monggo bisa dicoba, semoga lekas sembuh nanti, amin. Kemudian berikutnya Ibu Ninis Ustaz, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Dani Nggih, dan Ustaz Ustadz Nidham, Nidham, ini saya mau bertanya. nggih. Penyakit ambeien apa itu sama dengan mejen? Mm-mm. Nah, perbedaannya itu apa, Ustadz? Oke. Kadang ada yang makan pedes terus ya angkat-angkat kayak gitu. Itu katanya nyun sewu ya. Itu kalau BAB itu ada lendirnya. Iya. Terus panas gitu katanya Ustadz. Nggih. Tapi enggak sampai keluar darah. Iya. Nah, itu gimana itu Ustadznya? Kemudian nomor 2, tetangga saya juga teman saya itu terkena penyakit ambeien. Lah, katanya dokter itu harus dioperasi. Lah, katanya tetangga saya dan teman saya itu kerjanya memang angkat-angkat Ustaz dulunya. Nah, seperti itu. Nah, kalau operasi itu kan biaya besar. Jadi ya hanya terapi saja, mungkin juga dengan herbal itu. Iya. Nah, itu gimana Ustadz solusinya Ustadz? Nggih. Katanya tuh angkat-angkat gitu sebabnya. Ternyata juga ada pola makan yang kurang bagus Ustadz nih. Iya. Nah, Baik. kemudian yang ketiga, ini nggih. saya itu Ustadz ya, ajak konsumsi herbal itu loh 6 in 1 atau healthy care. Nah, itu Ustadz saya itu dulu itu selalu 2, mau tidur itu 2 kapsul. Kadang paginya itu juga 2. Memang Boleh tahu waktu obat apa itu, Bu? waktu itu saya itu sibuk sekali Ustadz ya. Saya kan juga kerjanya itu pagi. Kemudian siang juga ada. Kemudian habis maghrib itu juga ada gitu. Dan saya kan ada jam kursus itu. Jadi saya itu harus minum itu. Kalau enggak gitu saya tuh lemes, mudah Boleh tahu capek apa itu, gitu Bu? Obat apa Ustadz. ya? Saya boleh tahu obat apa Nah, itu? saya kan harus keluar rumah. Nah, sekarang ini saya kan sudah di rumah kerjanya. Jadi saya tetap minum Ustadz, tapi 1. Tapi itu ajak tiap hari. Apalagi kalau puasa itu mau sahur itu ya 2. Terus habis buka itu saya juga minum lagi gitu Ustadz. Kalau enggak gitu saya tuh lemes. Nggih, baik. Hanya itu Boleh tahu keluhan obat apa, saya Ibu? dengan Bu? ajaknya saya minum Ibu? herbal ini. Boleh tahu obat apa itu ya? Bu, oke. Oke, baik Ustaz. Jadi ada 3 pertanyaan. Bu Ninis, itu obat herbal apa Ibu ya? Oh, ini mengirimkan foto ini Ustaz nggih. Jadi ada 6 in 1, ada habatus sauda, jahe merah, propolis, bidara, zaitun, bawang putih Ustaz. Jadi 1 maksudnya. Jadi 1. Dan itu diminum setiap hari. Ustaz. Di tiap hari nggih. Tiap hari. Kalau enggak boleh. lemes katanya. Oh, lemas. Nggih. Oke. Oke, pertanyaan pertama tadi ambeien, ngejan. Kalau ngejan itu kan proses BAB atau sembelit Ibu. Jadi kalau ambeien itu sudah terjadi bengkak Ibu. Jadi kalau mengejan itu kan proses nggak bisa BAB, akhirnya makanya mengejan itu. Jadi beda. Kalau mengejan proses kalau dilakukan terus menerus akhirnya terjadi ambeien. Kalau ambeien itu adalah proses sudah terjadinya benjolan akibat tidak bisa BAB. Oke. Terus yang kedua lah operasi. Oke. Kalau ada alternatif lain masih bisa diobati, sebisa mungkin jangan pesan saya, karena tadi itu kalau jenengan dioperasi tapi perilaku yang tidak sehat tidak dirubah percuma, nanti akan kambuh lagi.
Karena yang masalahnya adalah perilaku pola makan yang tidak sehat tadi itu. Mm-mm. Nggih, jadi nanti kalau operasi itu masih ada rawatan lainnya Bu, apalagi kalau jenengan ada apa namanya kadar gula tinggi atau sembuhnya lama banget itu. Tapi nggak semudah itu kalau dioperasi, masih panjang. Yang terpenting adalah perilaku pola makannya harus dirubah. Karena kuncinya adalah untuk bisa mengeluarkan sisa metabolisme feses itu butuh namanya serat. Serat itu dari mana? Dari makanan, dari sayuran sama buah. Terutama dari apa namanya pisang sama ini apa namanya paya. Itu yang penting. Oke, selanjutnya apa? Obat ya. Obat Ibu, obat termasuk obat-obatan herbal boleh diminum boleh, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan ala tidak membawa kebaikan. Karena gini nggih, ada di masyarakat itu bahwa perilaku yang salah dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Jadi padahal salah seperti itu adalah tidak baik. Jadi kalau sudah sehat ngapain diminum obatnya? Jadi Nggih. kalau bisa berhenti dulu Bu. Bisa. Kalau mungkin kalau ibu jangan bilang gini, aku kalau ndak minum obat ini Lemas. ndak lemas ya, karena udah tersugesti. Lemas berarti Iya, artinya. karena tersugesti, padahal nggak seperti itu. Orang sehat itu tanpa obat. Jadi kalau jenengan masih minum obat-obatan, nah ya karena jenengan sudah tersugesti itu. Kalau ndak minum itu, ndak sehat. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita sudah sehat ya berhenti obatnya. Makanya efek jangka panjang itu kalau keseringan minum obat itu adalah efeknya ke jantung, lambung, ginjal, apa namanya kaki pengeroposan tulang. Termasuk hebat-hebatan herbal ya. Kalau udah sembuh ya sudah berhenti. Nggih. Nggih. Baik Bu Ninis, terima kasih. Lanjut Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Mas Dani. Alhamdulillah. Nggih, Oh silakan. iya, tadi malam Ya, Mas Dani ini ya. ya sama. Bu Maryam juga ya, Iya, Maryam. iya. Tadi malam saya juga Alhamdulillah. gabungan. Iya. Silakan Ya, Ibu. ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, begini Ustadz. Kalau misal ya ada orang yang kena kista, itu apakah operasi itu jalan satu-satunya ya Ustadz? Apakah Oke. masih ada jalan lain untuk tidak melalui operasi gitu Mm-mm. Ustadz? Yang kedua, ini kalau misal ya bukan misal ya, ada tetanggaku itu kena Napa? batu Batu empedu empedu, itu nggih. iya, katanya harus dioperasi katanya. Apakah tidak ada jalan lain selain operasi Ustadz? Oke. Ya, itulah pertanyaan saya Ustadz. Hmm. Mohon jawabannya Ustadz. Hmm. Terima kasih ya Nggih. Ustadz. Semoga Ustadz Mildom sama Mah Dani sehat selalu. Amin. Panjenengan juga Bu Panjang Maryam. umur yang barokah Amin. ya Amin. Ustadz. Amin. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Dani atas Sama-sama Bu. waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Silakan Ustaz. Kista. Nggih. Kista atau miom. Kalau kista itu adalah berupa cairan di dalam tubuh kita, di dalam rongga rahim kita nggih. Kalau yang wanita nggih, kalau yang miom itu berupa daging. Jadi pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung bahwa 70-80% wanita yang produktif yang mulai menstruasi sampai sampai menopause itu nggih, biasanya pengidap kista atau miom. Jadi tinggal tergantung besar kecilnya. Jadi apakah mengganggu reproduksi kita, apakah mengganggu pada saat kita berhubungan juga. Jadi banyak faktornya. Jadi makanya kalau mitra muslim yang terutama ibu-ibu sama remaja-remaja yang sudah mulai umur menstruasi sampai umur 45 sampai menjelang menopause itu kalau misalkan ada yang sudah menikah lebih dari setahun kok enggak hamil secepatnya USG, karena itu salah satu tanda kista. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Dan saya sebagai saya mohon maaf pada podcast sebelumnya sudah pernah saya singgung bahwa saya sendiri punya pengalaman mengobati istri saya yang kena miom. Hampir sama diameternya 11 cm, gede Bu. Jadi kayak orang hamil 3 bulan itu. Alhamdulillah dengan qadratullah dalam 1 bulan kempes, 3 bulan sembuh total. Alhamdulillah. Tapi apakah semudah itu ngobatinya? Enggak semudah itu Bu. Karena perlu perjuangan, perilaku yang tidak sehat, terutama pola makannya,
perilaku kita yang sehat, pola makan dan sebagainya, pola tidurnya harus dijaga. Tapi yang terpenting juga biayanya, karena nggak murah pengobatannya itu. Jadi kurang lebih sekitar butuh dana sekitar 3 bulan untuk bisa menyembuhkan. Dengan rincian apa? Bulan pertama sebagai detox, bulan kedua sebagai pengobatan, bulan ketiga sebagai recovery. Jadi kalau hanya 1 bulan aja, insya Allah kurang maksimal. Oke. Jadi pengalaman bisa. Caranya gimana? Yang pertama dirubah perilakunya juga, perilaku terutama makan makanan yang sekarang yang ultra proses, makanan yang tidak sehat, makanan yang mengandung antibiotik itu mulai sekarang dihilangkan, terutama kalau bisa dirutinkan puasa juga. Terus selanjutnya batuk empedu. Batuk empedu biasanya timbul karena faktor kebanyakan makanan yang mengandung gaje atau kebanyakan makan bakso biasanya. Itu yang berbahaya dari bakso itu apa? Bakso sekarang biasanya bukan bakso murni, biasanya adalah bakso yang dibuat dari ayam. Itu berbahaya adalah campuran ketemunya protein ayam sama protein dari sapi. Jadilah batuk empedu itu. Jadi pengobatannya gimana? Ya hindari. Jadi boleh makan bakso boleh, tapi makanan yang mengandung bakso, cilok, cireng dan sebagainya itu mulai dikurangi. Iya, terus makanan sate yang bergaji mulai dihindari. Jadi bukan kami melarang, enggak, tetap semua boleh dimakan, tapi harus tahu diri kan. Karena penyebab itu adalah biasanya terjadi batuk empedu. Obat-obatannya apa? Obatannya adalah perbanyak membuat jus yang terbuat dari jus apel hijau. Iya. Tapi kalau misalkan kesulitan membuat jus setiap hari, buatlah rutinkan konsumsi cuka apel. Itu. Baik, makasih Ibu Maryam. Kita jeda dulu, Ustaz. Peninfonya nanti setelah jeda saja, Mitra Muslim ya, di 0315624555. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Kan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Masih bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Deni Rahmati. Kita terima dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu Istiharo niki. Ya, Nggih. ya Mas. Begini Pak Ustadz, apa kalau makan sayuran sama buah itu apa boleh? Sayurnya cuma direbus-rebus, apa harus seumpama masak sayur sop, apa sayur asem, apa sayur kunci, apa bayam, kangkung itu cuma direbus toh, apa boleh kayak gitu Pak Ustadz? Terus buahnya pepaya sama pisang, ya biar lancar buang air besar. Terus saya itu konsumsi itu Pak Ustadz, susu kambing etawa itu 1 liter itu buat 1 minggu. Apakah nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak pakai gula, nggak pakai apa-apa. Kadang-kadang tak kasih madu. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sayuran dan buah Ustadz? Nggih, sayuran buah nggih bisa dimasak, semua bisa dimasak Bu, bisa dimasak, bisa masih mentahan boleh, tergantung penggunaannya nggih. Pada dasarnya adalah, tapi ya belum dimakan adalah dicuci dulu ya. Terus yang kedua adalah tadi itu susu kambing ya. Jadi kalau mitra muslim yang sudah menginjak usia di atas 40, itu baik laki-laki atau perempuan, perbanyak konsumsi kalsium, terutama susu kambing atau susu sapi. Karena fungsinya apa? Karena secara kodratullah setelah usia 40 itu terjadi pengeroposan. Pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung ya. 1:3 itu perempuan adalah pengidap osteoporosis. Kalau laki-laki itu 1:5. Jadi supaya tidak terjadi pengeroposan atau osteoporosis, apa yang harus dilakukan? Tulang itu terbentuk dari kalsium. Jadi kalau tulang terbentuk kalsium dan lama-lama sebagai dari pengeroposan, perbarui dengan cara perbanyak minum kalsium. Salah satunya susu kambing sama susu sapi bisa. Tapi bukan itu aja. Tapi yang terpenting adalah jaga perilaku. Cukupkan minum air 2 liter per hari. Karena secara kodratullah setelah kita menginjak usia 40 tahun, 1% per tahun fungsi ginjal kita turun. Jadi itu kodratullah. Jadi makanya kalau ada yang sakit asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kalau tidak sembuh-sembuh karena fungsi ginjalnya sudah menurun. Biasanya kalau orang osteoporosis itu dibarengi dengan asam uratnya tinggi. Jadi selain tadi itu perbanyak minum susu kambing atau susu sapi. Yang kedua adalah rutinkan minum air 1 hari 2 liter per hari. 2 liter per hari. Yang kedua adalah rutinkan jalan kaki sehari 30 menit. Fungsinya apa? Untuk memadatkan tulang kita, untuk menguatkan otot-otot kita. Jadi pada saat kita mengalami osteoporosis masih ditopang sama otot sama daging kita. Selanjutnya apa? Rutinkan juga adalah berjemur punggung. Jadi berjemur punggung itu fungsinya adalah untuk membakar lemak-lemak yang ada di punggung kita supaya aliran darah kembali lancar. Itu. Baik, terima kasih Ibu. Pak Ananto juga turut menyimak, menyapa dan juga mitra muslim di malam hari ini. Lanjut. Salam. Keputus bisa sambung mitra muslim ya. Ada juga sapaan Pak Muhammad Nurudin, terima kasih. Ada juga Alim Fenzo juga menyimak malam hari ini. Bu Tati dari Surabaya, Ibu Watini, Bu Suyati dari Malang. Kalau berat badan 49, minumnya 1 atau 2 liter Ustadz ya, dalam segala hal agar biar lancar. Tidur alhamdulillah sudah nyenyak. Bu Yati dari Malang Ustadz. Usia 80. Kalau idealnya adalah Bu 30 kali berat badan. Jadi kalau berat badannya adalah anggap aja yang 50 ya, 50 kali 30 ketemunya 1500 cc atau 1,5 liter udah cukup. Kalau yang saya kasih 2 liter itu kan anggap aja dipukul rata tapi yang paling gampang adalah kalau jenengan pada yang sering saya sampaikan di sini adalah gimana caranya supaya nggak langsung minum pelempokan gitu rupanya. Itu adalah tekniknya pakai sholat Jadi sholat, jadi sehari sebelum sholat 1 gelas itu 250 cc, setelah sholat 250 cc dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya 2,5 liter udah aman. Baik. Berikutnya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida. Dari Tenggumung Surabaya. Oh ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kalau sudah usia ya Ustaz ya mau 60 ya Ustaz. Iya. Udah jalan kaki walaupun nggak keluar Ustaz, naik turun tangga kan, rumahnya kan bawah atas ya 2 tingkat gitu Ustaz, naik turun tangga. Terus, Itu
berkali-kali, nggak satu kali, 2 kali. Terus nggih. Itu apakah sudah Termasuk olahraga nggih. benar untuk orang tua seperti umur segitu Ustaz? Iya. Yang kedua, darah tinggi itu katanya seumur hidup ya Ustaz minum obatnya. Nggih. Dulu waktu saya di apotek itu tensinya 105 Ustaz. Itu sudah benar apa belum ya Ustaz? Dulu itu kapan? Nggih. Bu Ida dulunya itu kapan Bu? Kemarin atau sudah? Seminggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu Mas ya. 105 itu yang untuk atas atau bawah Ibu? Diastol apa sistol Bu? Oh enggak tanya ya Ustaz. Oh, nggih. Nggih. Tapi katanya gimana Bu katanya? Normal gitu atau gimana? Iya, katanya normal gitu. Nggih. Apakah itu Baik. Obat tensi darahnya harus dinaikkan? Itu kan 5 cc gitu. Iya. Nggih. Makasih Ustaz. Sama-sama Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Ida Ustaz ada yang sudah nunggu juga. Assalamualaikum Bu Watini. Waalaikumsalam Nak Dani. Nggih, silakan Ibu. Singkat nggih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz kula gak ada keluhan ambeien Pak Ustaz. Nggih. Niku sampun pinten taun nami Pak Ustaz. Nah kula tumbasaken obat ambeien nggih Pak dereng enten hasilé Pak Ustaz. Terus kula tumbasne kula alternatif ten gene Malang mriku Pak Ustaz. Nggih. Perjalanan 1 juta tumbas obatnya kali ongkosnya. Terus sampai saat niki Pak Ustaz dereng saged mungkin tadi buang air besar susah Pak Ustaz. Nggih. Nggih, makame niku nggih kula aturi lah. Nggih pisang, kates, ngaten niku. Nggih tasih panggah. Dereng saged mengeluar air besar niku Pak Ustaz. Susah ngoten. Nggih. Kula niku lek tenggane kamar mandi buang air besar sampai jam-jaman lho Pak Ustaz. Ya Allah, nggih. Usianya berapa Ibu? Usianya Bu? Usianya 65 Pak Ustaz. 65. Masih muda Ibu. Nggih, masih nggih. Apalagi saya Ustaz nggih. Bocil nggih. Nggih. Sampun Bu nggih. Pak Ustaz suruh operasi. Saya takut Pak Ustaz. Nggih. Sampun Bu Watini nggih. Sampun Nak. Nggih. Pak Ustaz, ngapunten nggih Nak Dani nggih. Iya, sama-sama Ibu. Kena ganggu nggih. Boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Watini nggih. Bu Ida dulu tadi Ustaz. Nggih. Bu Ida minum umurnya 60. Umurnya 60 nggih, naik tensinya tinggi, apakah minum obat seterusnya? Enggak Ibu. Jadi kalau jenengan sudah sehat, tekanan darahnya udah normal ya berhenti obatnya. Yang jadi masalah adalah mereka sudah tersugesti bahwa harus minum obat seterusnya. Enggak seperti itu. Jadi kalau efek jangka panjang, kalau jenengan kebanyakan minum obat, efek jangka panjang adalah kena ginjalnya, kena jantungnya, kena lambung, kena kaki. Jadi kalau sudah sehat, berhenti obatnya. Obat diminum hanya saat dibutuhkan saja, tidak diminum seterusnya. Oke, sebagai obat kalau misalkan gimana? Mungkin gini, kalau sebagai untuk obat herbal sebagai pengganti dari obat-obat kimia ada. Ya rutinkan jenengan minum ketumbar nggih. Jadi nanti cari ketumbar tapi ketumbar yang warna coklat nggih. Nanti beli di online cari ketumbar yang organik, jangan yang di pasaran. Kalau di pasaran itu warnanya kuning, nanti udah dikasih bleaching itu. Nanti ambil ketumbar yang di online itu yang organik, nanti ambil sejumput itu dimasukkan ke dalam air yang panas yang 1 gelas itu, ditutup, nanti kalau udah warnanya kuning diminum sehari 2 kali, insya Allah hari ketiga turun. Tapi yang terpenting ya, kalau tekanan darah tinggi itu kalau sudah usia 60 itu memang karena fungsi ginjal sudah mulai menurun. Jadi yang harus dilakukan apa? Rutinkan 1, detok darah tiap bulan, bisa bekam, bisa pasdu, bisa donor darah. Itu rutinkan Ibu, karena memang fungsi ginjal sudah mulai menurun. Yang kedua adalah mulai kurangi goreng-gorengan, kurangi makanan-makanan yang asin-asin atau gurih-gurih, itu sudah mulai dikurangi nggih. Pada podcast sebelumnya sudah pernah saya ajarkan pola makan yang bagus gimana? 50% sayur plus buah, 25% adalah lauk pauk, baru 25% karbohidrat. Jadi kalau yang diizinkan dari pemerintah itu ya, kalau kita tiap hari itu kebanyakan, kalau orang tekanan darah tinggi itu biasanya karena kebanyakan garam di dalamnya. Biasanya dari mana ya? Asal dari goreng-gorengan tadi itu. Terus
terus dari asin-asinnya juga. Jadi kalau di pemerintah itu yang diizinkan garam itu konsumsi tiap hari berapa? 1 sendok, 200 gram. Wah, dikit Ustaz ya. Dikit banget. Iya. Jadi kalau jenengan makan sayuran atau makanan yang gurih-gurih itu, lah itu ya penyebab dari kebanyakan garamnya yang menumpuk di dalam ginjalnya ngos-ngosan, tekanannya terlalu tinggi itu. Jadi yang diperbaiki apa? Rutinkan minum air 2 liter. Yang kedua adalah makanan-makanan yang mengandung garam-garam gurih-gurih itu sudah mulai dihindari. Nggih, kalau udah faktor di atas 40 nggih. Oke, baik. Nggih. Selanjutnya adalah tadi itu nggih tekanan darah. Kalau ini 105 itu yang saya belum paham ini yang bawah atau yang atas. Kalau yang atas, kalau yang sistol itu yang atas ini masih malah rendah, tapi kalau itu masuk yang di bawah itu sudah tinggi. Jadi harus tahu dulu ini yang atas atau yang bawah dulu. Nggih. Oke. Nggih, kalau Bu Wati ini tadi Ustaz. Nggih, Bu Wati ini bisa nanti ke Tibun Nabawi mungkin langsung. Nggih, monggo enggak apa-apa. Nggih. Jadi bagi mitra muslim yang sekarang sakit ambeien nggih, mungkin diobati sudah belum sembuh-sembuh, kami sediakan herbal gratis. Caranya cukup apa? Caranya tinggal follow IG kami, nanti ngisi biodata, kami akan sediakan herbalnya untuk jenengan semua. Nggih. Wah, buat ini nggak punya IG Ustaz kayaknya. Nanti bisa diwakili putranya atau cucunya, nggih. Ya, tapi kalau mau periksa, karena kan buat ini sempat periksa ke Malang Ustaz, nggak sembuh-sembuh katanya. Jadi kalau langsung konsultasi bisa. Bisa, monggo. Jadi yang sudah lama berobat kalau tidak sembuh-sembuh, monggo silakan bisa konsultasi gratis, nggih. Tapi kalau ada rekam medisnya lengkapi dulu. Jadi nanti lengkapi dulu rekam medisnya kalau ada. Tapi kalau nggak ada pun nanti kami bisa cek ulang di tempat kami. Nggih, kami sediakan. Baik, bisa langsung sambung nanti mitra muslim di 087756999337. Nomor kontaknya Tibun Nabawi Holistic Care, atau bisa langsung ke Jalan Darmo Permai Selatan 17 nomor 25. Kami bantu buat ini nanti mengirimkan nomor teleponnya ke WA-nya panjenengan. Kemudian berikutnya Ustadz, untuk kesuburan kandungan apakah ada resepnya dari ibu yang tidak menyebutkan Mas? Kalau menyuburkan kandungan Ibu, saya harus tahu dulu nggih, karena kalau kandungan itu penyebabnya banyak, bisa tadi itu, bisa ada kista, bisa ada miom, jadi pola makannya juga. Jadi nggak bisa kalau di Tibun Nabawi itu langsung penyebur gitu, langsung subur, enggak seperti itu. Jadi harus ini dulu nggih, kami harus tahu dulu histori dari pasien dulu, apakah ada benjolan apa enggak, pola makannya gimana, nanti apakah suami dan istrinya ada juga masalah apa enggak, itu baru bisa nanti kami jawab. Jadi kalau itu mungkin konsultasi lebih lanjut ya bisa WA nggih. Nggih, baik. Kemudian Ustadz, kalau air kemih itu agak berbusa, tanda apa Ustadz ya Butami di Pasuruan? Usia berapa Ibu? Wah, ini belum. Kencing berbusa nggih? Iya. Salah satu fungsi ginjal sudah mulai menurun. Oke. Kencing berbusa, sering kencing malam, pinggangnya sakit, sering kram malam, gatal-gatal, kaki bengkak, itu adalah tanda-tanda ginjalnya sudah mulai bermasalah. Nggih. Ada komentar dari YouTube, apakah konsumsi biobajakah itu bisa mengurangi ambien Ustadz? Bisa. Oke. Bedanya dengan yang depan itu Ustadz? Beda, sebenarnya hampir sama nggih, karena sama-sama ada probiotiknya, cuman kan beda ini, kalau bajaka itu lebih kecenderungan untuk penyakit yang memang kondisinya sudah parah. Kondisi sudah parah, jadi kalau yang kami berikan di depannya adalah lebih kecenderungan ke memang untuk berhubungan dengan pencernaan. Jadi untuk melancarkan BAB dan sebagainya, mengurangi, termasuk bisa dipakai untuk ini orang yang habis kemoterapi nggih, bisa dipakai. Oke. Kemudian sambil saya kirimkan nomor teleponnya mitra muslim, bisa WA saja di 0855 3938. Kemudian berikutnya untuk radang Ustadz, apakah ada herbal khusus? Radang apa ini dulu Bu? Wah, ini tulang atau batu atau enggak disebutkan ini. Jadi nanti mungkin nyambung saja mungkin Ustadz ya nanti ya. Berikutnya juga mitra muslim, coba mana tadi ya, di 0855 ya. Ustadz, kalau misalkan nggak BAB, beliau itu minum ini Ustaz. Sering ketika nggak bisa BAB itu sering minum herbal terlebih dahulu, kemudian lancar BAB. Nah itu apakah boleh dirutinkan Ustaz? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kemudian keringat dingin keluar terus Ustaz. Perut kejang dan sakit sekali. Sering seperti itu Ustaz. Apakah ada gejala tertentu Ustaz? Keringat dingin. Oke. Kemudian perut kejang.
Kemudian kejangnya itu sakit sekali. Ini yang sakit mana? Ini yang mana nih? Ibu Muniroh, Ibu Teddy, baru ini Ustaz. Baru nggih. Penyebab keringat dingin keluar terus itu apa Ustaz? Kemudian perut juga kejang. Perut kejang ini saya belum bisa jawab, Bu. Jadi mungkin lebih ini nggih, kalau lengkapi lagi 2-3 penyebabnya nggih, penyebab lainnya nanti saya baru bisa komentar. Nggih. Oke, terakhir di malam hari ini dari Mitra Muslim, mana tadi Suara Muslim Batu, Ibu Din Ustaz. Makan pedas, apakah itu pemicu ambien Ustaz? Nggih, salah satu. Tapi yang terpenting kalau ambien itu nggih, biasanya tadi ngejan. Jadi penyebab ambien itu bisa jadi karena berat badannya tinggi nggih, terlalu mengejan terlalu keras, terus duduk terlalu lama di toilet, terus mengalami diare kronis atau sembelit, terlalu gemuk. Sedang hamil itu juga resiko juga, terus juga mohon maaf, jadi melakukan hubungan seks anal itu juga bisa menyebabkan rendah konsumsi serat. Jadi kebanyakan karena adalah konsumsi serat yang berkurang, itu efeknya banget ke tidak bisa BAB-nya. Nggih. Baik. Mohon maaf Mitra Muslim, ini karena waktu kita terbatas. Jadi monggo bisa langsung share. Nomor telepon juga kami sebutkan di YouTube Suara Muslim TV atau WA nanti bisa di 0855 3938 sebagai kesimpulan Ustaz. Nggih, Mitra Muslim yang dirahmati Allah, sebelum kita sakit parah nggih, terutama untuk yang ambien ini, perubah perilaku kita. Jadi perbanyak makanan-makanan yang mengandung serat, karena makanan itu adalah awal dari penyakit. Jika kita tidak bisa mengendalikan pola makan kita yang sehat, maka penyakit akan timbul macam-macam jenisnya, termasuk adalah ambien. Jadi ubah perilaku, perbanyak sayuran sama buah untuk memperbanyak serat dalam tubuh kita supaya BAB-nya lancar. Nggih. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga sehat walafiat selalu. Dan Mitra Muslim, ketika mungkin nanti butuh konsultasi secara langsung, jangan lupa untuk reservasi terlebih dahulu. H-1 bisa di 0877 56 999 337. Untuk memperoleh herbal gratis, itu nanti bisa follow di Instagram Ustadz. Dan di YouTube-nya Tibunda Boy Holistic Care namanya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibunda Boy Holistic Care, setiap Jumat Mitra Muslim. Jadi meskipun Mitra Muslim mungkin mohon maaf tidak bisa kami akomodir semua pertanyaan yang masuk di malam hari ini karena memang banyak banget Mitra Muslim ya. Semoga nanti yang kembar-kembar bisa salah satu bisa menjawab, atau Mitra Muslim mungkin yang belum sempat untuk bertanya lebih detailnya nanti bisa WA di 0877 56 999 337. Saya Denny Rahmati mohon pamit undur diri. Ada Muhammad Azhar, videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.